Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الآية صدق الله العظيم. Saudara-saudara sekalian, marilah kita pada siang ini mengaturkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa menghadiri majelis yang mulia ini, ibadah agung ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Al-Quranul Karim sebagai kitab yang paling paripurna merupakan sebuah panduan hidup kita dalam segala persoalan. Al-Quranul Karim banyak memberikan informasi kepada kita berkaitan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Bukan hanya pada persoalan pribadi, tapi juga bicara mengenai persoalan keluarga dan juga bicara mengenai persoalan bangsa atau komunitas tertentu. Semua itu diceritakan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita supaya kita mengambil pelajaran. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika kita membaca Quran, bukan sekedar membaca apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekaligus mengambil pelajaran apa yang termaktub di dalamnya. Saudara-saudara, Al-Qur'anul Karim sebagaimana ayat yang tadi saya kutip, paling tidak bisa menjadi renungan bagi kita semua. Mengapa Allah menggunakan kata-kata kunci penting, dan itu patut menjadi bahan diskusi ataupun renungan kita. Saudara-saudara, tadi saya kutip ayat yang termaktub dalam surah ke-12, yakni surah Yusuf. Kalau kita memahami ayat-ayat yang termaktub di dalamnya, surah-surah yang termaktub dalam Quran, itu semua tidak ada yang sifatnya kebetulan. Nama surah dalam Quran, urut-urutan ayat dalam Quran, urut-urutan surah dalam Quran, semua itu ada semacam grand design yang Allah sampaikan kepada kita, dan di dalamnya pasti ada maksud-maksud tertentu. Kita pasti bertanya, mengapa di dalam Al-Quran surah Yusuf diletakkan pada urutan yang ke-12. Dalam urutan surah yang ke-12. Bukan diletakkan pada urutan surah yang ke-5. Atau urutan surah yang ke-14. Atau urutan surah yang ke-31. Atau urutan surah-surah yang lain. Mengapa tepat pada urutan yang ke-12? Ini tentu saja kalau kita berinteraksi dengan Quran, pasti kita akan disingkapkan hal-hal yang paling mengejutkan bagi kita. Mengapa? Secara sederhana,
Kisah yang termaktub dalam surah Yusuf itu bicara mengenai Bani Israel, anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub dalam Quran memiliki gelar istimewa, disapa dengan sebutan Israel. Sementara anak-anak beliau jumlahnya ada 12 orang, salah satunya adalah Yusuf alaihissalam. Dan itu semua saudara-saudara Yusuf atau Bani Israel, 12 anak-anak Nabi Ya'qub alaihissalam dikisahkan dalam urutan yang ke-12 dalam Al-Quran. Dan bukan hanya berhenti di situ. Kalau kita lihat kisah demi kisah, urut-urutan kisah di dalam surah Yusuf, itu kalau dibagi dalam beberapa episode, itu jumlahnya tidak kurang dan tidak lebih, hanya ada 12 episode. Masing-masing episode itu saling ada koneksitas. Masing-masing episode ada hubungan. Tidak akan saya uraikan semua pada forum ini. Kalau episode pertama ada hubungan dengan episode yang ke-12. Episode yang kedua ada hubungan episode yang ke-11. Episode yang ketiga ada hubungan dengan episode yang ke-10. Begitu seterusnya. Ini sesuatu yang sifatnya simetris. Itulah kemukjizatan Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita akan menemukan jawaban-jawaban itu. Salah satu contoh yang sederhana, episode yang pertama bicara mengenai bagaimana mimpi Yusuf alaihissalam melihat 11 bintang sujud kepada dirinya. Pada episode yang ke-12, saudara-saudara Yusuf itu yang dilambangkan dengan bintang-bintang itu sujud kepada dirinya. Artinya, apa yang merupakan mimpi Yusuf itu terjawab pada episode yang ke-12. Itu kalau kita membaca secara cermat dari Al-Quran. Dan yang paling penting pada khutbah Jum'ah ini, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada kita melalui yang namanya kisah. Dalam Al-Quran disebutkan, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Kami, kata Allah, mengisahkan kepadamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai sesuatu yang disebut dengan sebutan ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Dalam Al-Quran, istilah qissah berbeda dengan istilah dalam bahasa kita. Kisah dalam bahasa kita itu nuansanya netral. Bisa fakta, bisa fiksi. Tetapi kalau qissah dalam Quran itu semua 100% fakta. Tidak ada sesuatu yang sifatnya fiksi. Kalau fakta dan itu terjadi di masa lampau, itu bisa divalidasi dengan data-data lain di luar Quran. Dan tentu saja itulah mukjizat Quran. Selain itu, kalau itu merupakan sebuah fakta di masa lampau dan itu diabadikan dalam Quran, berarti itu bisa menjadi pelajaran untuk generasi ke depan. Pelajaran generasi ke depan berarti itulah fungsi Quran sebagai panduan. Dan saudara-saudara, yang paling sederhana kita belajar bagaimana Yusuf alaihissalam menjadi seorang manajer dalam hal mengelola silaturahim dalam keluarga itu penting. Dan kita tahu ada dialog yang diabadikan dalam Quran antara Ya'qub alaihissalam dengan Yusuf alaihissalam. Di dalam Al-Quran diawali, "Idh qala Yusuf li abihi ya abati." Ada dua kata kunci penting di situ yang sering kali kita tidak sadar. Sering kali kita lupa. Dua kata ini satu akar kata, tetapi maknanya itu berbeda. Ada kedalaman makna.
Kalau dikatakan idh qala Yusuf li abihi abi, itu berkaitan dengan relasi nasab. Ada hubungan darah antara Yusuf dengan Yakub alaihissalam. Ada hubungan nasab. Kalau bahasa kita menyebut nasab, semua pasti paham. Berkaitan dengan relasi hubungan darah. Dan kita tahu Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra kandung Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam putra kandung dari Ishaq alaihissalam. Ishaq alaihissalam putra kandung dari Ibrahim alaihissalam. Itulah kemudian Allah mengabadikan dengan satu kata kunci abihi, ayah kandungnya. Tapi kemudian kata kunci yang kedua itu menarik, yakni dengan ungkapan ya abati. Arti harfiahnya bukan sekedar wahai ayahku, tetapi arti harfiahnya adalah wahai ayahku yang amat aku cintai. Ini bukan bicara mengenai persoalan hubungan nasab, tapi bagaimana Allah bicara kepada kita ada relasi yang lebih dari sekedar hubungan nasab, yakni berkaitan dengan karakter utama dari Yusuf alaihissalam. Saudara-saudara, ini adalah dialog antara Yusuf dengan abahnya. Sementara bagaimana abahnya, yakni Yakub alaihissalam, menyapa kepada Yusuf. Dikatakan dalam Quran, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jelas di situ membuktikan adanya relasi yang intim, benar-benar intim antara Yusuf alaihissalam dengan Yakub alaihissalam. Relasi cinta, bukan sekedar relasi nasab semata-mata. Hal seperti ini yang kemudian disalahpahami oleh saudara-saudara Yusuf. Saya ulangi sekali lagi. Hal seperti ini yang disalahpahami oleh saudara-saudara Yusuf. Mengapa itu bisa disalahpahami? Ada cerita yang begitu detail dalam Quran ini. Ringkas cerita, saudara-saudara, Yusuf bukan sekedar mau dipisahkan dengan ayah kandungnya. Yusuf bukan sekedar mengalami ancaman kematian. Yusuf mau dilenyapkan dari keluarga besarnya. Penderitaan Yusuf benar-benar diabadikan dalam Al-Quran secara detail. Dari kasus yang paling sederhana hingga kasus yang amat besar. Ujian demi ujian menimpa pada diri Yusuf. Dan semua itu merupakan pelajaran bagi kita. Saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Kalau Yusuf mau dihilangkan dari keluarganya, direkayasa untuk dilenyapkan dari keluarganya, artinya Yusuf memang benar-benar mau dipisahkan tali silaturahim itu dengan saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf justru bertindak sebaliknya. Satu hal yang paling sederhana yang kita bisa baca Quran. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, apa yang terjadi? Saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf sampai ke dasar dengan tatapan, tapi tatapannya penuh kebencian. Sementara Yusuf di dasar itu melihat saudara-saudaranya di atas, tatapannya penuh dengan cinta ilahi. Itulah bedanya antara Yusuf dengan saudara-saudara Yusuf. Sehingga itu menghasilkan sesuatu sikap yang berbeda. Tatapan penuh kebencian akan melupakan segala. Saya ulangi lagi. Tatapan penuh kebencian akan melupakan segalanya. Sedangkan tatapan penuh cinta ilahi akan mengingat segalanya. Apa buktinya? Ketika Yusuf sudah menjadi penguasa besar di Mesir, Yusuf masih ingat satu demi satu saudara-saudaranya yang pernah memasukkannya ke dalam sumur itu. Tetapi saudara-saudara Yusuf justru tidak ingat sama sekali apa yang sedang dihadapannya. Padahal itu adalah Yusuf alaihissalam. Inilah karakter manusia. Kita dibimbing oleh Al-Quran ada dua sikap. Pertama,
sikap yang penuh kebencian akan melupakan segalanya. Sikap yang penuh cinta ilahi akan mengingat segalanya. Yang pertama bertujuan untuk memutus tali silaturahim. Sementara Yusuf tidak pernah ada upaya untuk memutuskan tali silaturahim itu. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudara sekalian, melanjutkan pada khutbah saya yang pertama. Kita bisa mengambil pelajaran apa yang termaktub dalam surah Yusuf ini. Kita jangan sekali-kali menyalahkan saudara-saudara Yusuf. Dan kita jangan sekali-kali menyalahkan Yusuf. Keduanya ada pelajaran untuk kita. Dan sejak awal, Nabi Yakub sudah memperingatkan bahwa adanya sesuatu antara Yusuf dengan saudara-saudaranya itu ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini yang justru harus menjadi perhatian kita. Jangan menyalahkan saudara-saudaranya Yusuf. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan inna syaitan lil insan aduwwum mubin, itu peringatan dari Yakub alaihissalam. Siapakah yang dimaksud dengan as-syaitan? Di sini tidak mengacu pada saudara-saudara Yusuf. Kalimat yang dipakai oleh Al-Quran di sini syaitan, bukan sayatin. Kalau sayatin itu banyak. Tapi yang dimaksud di sini adalah satu makhluk ini yang sejak awal telah membuat makar. Bukan hanya memisahkan antara Adam alaihissalam dengan Rabbnya. Tapi sekarang dia mau berencana lain untuk memisahkan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Dia yang disapa dengan as-syaitan. Inilah iblis yang dulu telah membuat makar. Dan sepertinya putusnya tali silaturahim antara Yusuf dengan saudara-saudaranya, syaitan sepertinya berhasil. Tetapi pada akhirnya justru syaitan gagal. Apa yang tercerai-berai pada keluarga Yakub alaihissalam, justru Allah menyatukannya kembali. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita mengalami nasib yang hampir sama seperti yang dialami dalam keluarga kenabian ini, itu dulu pernah terjadi. Dan jangan saling menyalahkan di antara kita. Meskipun kita merasa terzalimi seperti Yusuf. Kita tahu benar bahwa kita terzalimi oleh saudara kandung kita. Entah kakak kita, entah adik kita. Kita tahu bahwa kita terzalimi. Jangan membalas kezaliman itu dengan kezaliman. Justru lakukan sebaliknya. Kezaliman dibalas dengan kebaikan. Itulah teladan Yusuf. Yusuf menjadi penguasa. Ada potensi untuk balas dendam sebagai manusia biasa. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Dia tahu kezaliman demi kezaliman dia alami. Tetapi justru dia balas kezaliman dengan kebaikan. Yang diputuskan justru disambungkan kembali. Itulah saudara-saudara pelajaran agung yang dapat kita petik dari Al-Quran. Tapi seringkali kita lupa dengan ajaran Quran yang agung ini. Ajaran Islam itu dahsyat. Dahsyat bahkan bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan nalarnya secara jernih. Maka saudara-saudara, jadikan Quran sebagai panduan hidup. Maka kita akan mendapatkan kedamaian. Jangan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada yang namanya bibit kebencian dalam diri kita. Saya ulangi lagi.
Jika kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa beban, maka hilangkan kebencian dalam diri kita sekecil apapun. Itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka saudara-saudara, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, maafkan kekhilafan kami. Ya Allah, maafkan dosa-dosa kami yang telah mendalimi orang lain. Ya Allah, maafkan semua kekhilafan dan kesalahan saudara-saudara kami yang telah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu yang senantiasa untuk menegakkan kalimat tauhid. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa membalas kezaliman dengan kebaikan. Ya Allah, berilah kemudahan pada jiwa kami untuk meneladani figur nabimu Yusuf alaihissalam. Ya Allah, jadikanlah kami figur-figur Yusuf di masa kini. Ya Allah, jadikanlah kami figur-figur yang senantiasa untuk taat kepada ajaran-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة